Menyo Allah kagak cinta ke sidro hamba yang dicoba. Menyo hana pernah dicoba, berarti hana kecinta. Maka orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak ada kebaikan padanya. Maka katanya para jamaah ketika menerima cobaan, nah, yakinlah bahwa Anda sudah mulai dicintai oleh Allah. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Berat cobaan urunyan karena berat dicinta oleh Allah. Nah, munyo dalam cerita Israiliyat, kita baca cerita tentang cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam sebelum dicoba oleh Allah, beliau orang kaya. Punya sekitar 50 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf utanyo, masih tentang sabar di atuh bala dan kesusahan. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Hakam bin Ya'qub an Isa bin Musayyab, an Yazid Ar-Raqashi, beliau berkata, idza dakhala ar-rajulul qabra, ketika seorang laki-laki masuk dalam kubur. Qamatis salatu an yaminihi, berdirilah salat dari kanannya. Waz zakatu an shimalihi, dan zakat di kirinya. Wal birru yadhillu alaihi, sedangkan kebaikannya menaungi di atasnya. Wasabru yuhaju anhu, sedangkan sabar berhujjah untuknya. Yaqul, sabar berkata, dunakum sahibakum. Nah, belalah akan pelaku kalian, atau sahibakum, pemilik kalian, teman kalian. Fa in hajatstum, maka jika kalian butuhkan, jika kalian sanggup, wa illa fa ana min waraih, jika tidak sanggup maka aku akan melakukannya. Yakni inistata'tum an tadfa'u anhul bala adab, jika kalian sanggup mencegah daripadanya adab. Wa illa, dan jika tidak, ana fikum dalik, aku yang akan menggantikan kalian untuk demikian. Adfa'u anhul adab, aku tolak daripadanya adab. Nah, jadi para jamaah, dalam hadisnya ya diceritakan
apabila getanyo mati tatamong lam kubu. Apabila getanyo mati tatamong lam kubu, nyan amal-amal saleh getanyo. Di antara ji disebutkan salat. Salat akan berusaha melindungi getanyo red kunun. Sedangkan zakat red wid. But God getanyo yang lain, yaitu zakat, sedekah, bantuan-bantuan getanyo ke urung-urung yang tidak mampu, nyan akan berusaha menaungi, memayungi getanyo. Ipu payung. Sedangkan sabar, ya, amal getanyo yang berupa kesabar, nyan amal nyan yang jut ke hujah bagi getanyo. Juru bicara tu, tukang pegahabat, ni getanyo, tukang bantu tu. Maka kesabaran getanyo di dunianya tuman akan ikun di dalam kubu kepada amal-amal getanyo yang lain. Ikun menyoe kabantu nyan ngon ku ikun. Nah, menyoha ewakah bahbut long ikun li sabar. Ka menyohan ewakah bahbut long. Jut long yang tulak bala dari urungnya. Nyan diriwayatkan dalam hadisnya. Nepegah li al-faqih Abu Lais fa fi hadzal akhbar, maka di dalam hadis ini dalilun terdapat bukti ala anna sabra afdalul a'mal, bahwa sabar adalah seutama-utama amal. Jadi hadisnya nepegah li Abu Lais menjadi bukti bahwa sabar adalah amal yang paling utama. Karena ketika amal lain tidak mampu melindungi getanyo, sabar sendiri hana payah bantuan lain jilindungi getanyo daripada azab. Monyo amal lain han ibantu getanyo, han jitula azab daripada getanyo dalam kubu, sabar sendiri mampu melakukannya. Nah, sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagai bukti bahwa sabar adalah amal yang paling utama. Nekun li Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan akan orang-orang yang sabar, akan pahala mereka itu tanpa dikira-kira. Jadi dalam ayatnya jelas Allah mengatakan bahwa pahala orang-orang yang sabar akan dibalas oleh Allah sesempurna mungkin tanpa diperhitungkan. Munyo amai ti yang lain, nah hitung-hitungan. Sedekah misalnya, nah hitung-hitungan. Taboh tabi, gebalah tipluh. Nah hitungan, nah mudit balasan. Alat timunantit, semayang jamaah li getanyo. Nyan lebih god dari 27 daripada semayang tiro. Nah hitungan. Tapi orang-orang yang amalnya adalah sabar, pahala mereka dibalas secara sempurna oleh Allah tanpa dihitung-hitung. Nyo menurut Abu Lais menjadi bukti bahwa sabar adalah amal yang sangat utama. Selain sabar itu mampu melindungi getanyo dari azab tuman di dalam kubur. Waruya an Abi Warad an Muhammad bin Muslim yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abi Warad daripada Muhammad bin Muslim, beliau mengangkat merafa' hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qal, bahwa seorang laki-laki berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba mali wasaqama jasami. Hartaku sudah hilang, tubuhku sudah sakit. Lagi tanya yang kaduha-duha kau biasa, tak pegah dengan bak urung bak ngongon. Panena hanali jan tubuh ka sakit dom hae le tapu tapu. Peng di hanali kabih. Urung na uragam roje ki apakah Rasulullah lagi. Harta long hanali ya Rasulullah, tubuh ka mulai sakit-sakit. Pun tu Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqamu jasmuhu. Kata Nabi, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang tidak habis hartanya dan tidak sakit tubuhnya. Jadi aduan urungan gepegah harta gekabih tubuh gekataket gejawab le Nabi ngan kata-kata hanagot urung menyo harta gehana abeh tubuh gehana sakit. Artinya hilangnya harta, jatuh miskin atau bangkrut, kemudian sakitnya tubuh, itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Malah munyo hana pernah sakit, hana pernah habis harta, hana pernah gasin, hana pernah bangkrut, nyan hana kebaikan nepegah li Rasulullah. Dengan bukti orang yang paling gebenci li Allah hana sakit-sakit. Diriwayat di dalam kitab tafsir, orang yang paling gebenci oleh Allah, orang yang mengaku ke Tuhan, yaitu Fir'aun. Di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Fir'aun itu tidak pernah sakit seumur hidupnya. Mestiga hana sakit. Bahkan sakit iman dong put puluh orang tiga. Ada bekas sakit lain, sakit sakit mendang put puluh orang tiga. Nyan Fir'aun. Jadi orang yang tidak pernah sakit, tidak ada kebaikan padanya. Maka seharusnya kita sakit. Buna sakit. Seharusnya buna tiga gol yang tanya susah. Habis harta tu. Ada harta tu kami dalam. Kenapa Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang tidak pernah habis hartanya dan tidak pernah sakit tubuhnya? Innallaha, kata Rasulullah, karena bahwa sungguh Allah idza ahabba abdan, apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah coba hamba tersebut. Rupanya rahasia menyo Allah kagak cinta ke sidro hamba yang dicoba. Menyo hana pernah dicoba, berarti hana kecinta. Maka orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak ada kebaikan padanya. Maka katanya para jamaah ketika menerima cobaan, yakinlah bahwa Anda sudah mulai dicintai oleh Allah. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah yang paling dicintai oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Berat cobaan urunyan karena berat dicinta oleh Allah. Munyo dalam cerita Israiliyat, kita baca cerita tentang cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam sebelum dicoba oleh Allah, beliau orang kaya. Punya sekitar 50, punya beberapa peternakan. Dalam kitab Syarah Uqudul Lijen dipegah punya beberapa peternakan, yaitu peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan unta, dan punya kebun seluas 1000 persil, 1000 bidang, kita kunyino 1000 hektar lah, yang setiap hektar
dijaga oleh satu orang yang disiapkan oleh Nabi Ayub untuk orang tersebut. Rumah, istri, anak-anaknya ditanggung oleh Nabi Ayub. Nah, kebutuhannya ditanggung oleh Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub punya istri-istri dan anak-anak dan punya beberapa kelompok pengikut. Nabi Ayub selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di langit para jamaah, para malaikat berbicara mengagumi Nabi Ayub karena tidak dilalaikan oleh harta kekayaan. Para malaikat kagum ke Nabi Ayub, sehingga kepuja-puja. Iblis alaihi laknatullah itepu idengar haba malaikat. Dengki iblis, hasad iblis ke Nabi Ayub. Sehingga iblis mengadu ba Allah, ya Allah, sebahasa katanya, Tuhan si Ayub ipuja rona, Tuhan taat ke rona, karena hana pernah kacoba. Ya. Nabi kekuasaan baklung ya Allah, untuk ku coba ji bak hewan ternak. Kekali Allah silahkan lungbi kuasa kekah untuk coba Ayub bak hewan ternak. Maka iblis mengumpulkan jin-jin ifrit lalu ditugaskan untuk membakar kandang-kandang ternak Nabi Ayub sekaligus para penjaganya. Maka seketika itu semua kandang ternak Nabi Ayub dan para penjaganya terbakar, hangus terbakar. Nabi Ayub tengah bersembayang di masjid. Teka iblis ijak Nabi Ayub, ia lapor, hai Ayub, pulau minoikah. Hana kata pu jepat ubena ternakkah dan urung jaga ka tutung. Nabi Ayub berkata, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah ya, terhadap apa yang diberikan kepadaku. Segala puji bagi Allah terhadap apa yang diambil dariku. Kon innalillahi kun alhamdulillah. Atra Allahnya rojih hujung balung nyo gecok pulang ke Nabi Ayub. Hana berhasil. Lalu ilaporlah oleh iblis kepada Allah, ya Allah, nubilam kekuasaan baklung untuk long coba Ayub melalui kebun-kebunnya. Kali Allah jut long bi kuasa. Lalu turun lom iblis, diperintahkan lom jin ifrit untuk menghanguskan kebun-kebun Nabi Ayub. Sehingga ubina kebun-kebun Nabi Ayub serta penjaga-penjaga kabiangoh tu. Hanali kebun Nabi Ayub. Ijak lom iblis, Nabi Ayub tengah bersujud. Ya. Nabi Ayub tengah bersujud, ia pegah. Tetap Nabi Ayub bersabar. Lalu ilapor lam iblis ba Allah, ya Allah, Nabi kuasa baklung lung coba Ayub melalui anu. Bilam oleh Allah kekuasaan kepada iblis untuk coba. Lalu anak Nabi Ayub yang sedang berada di sebuah bangunan, ya, dirobohkan bangunan tersebut oleh iblis, dibuat itintum. Lagi tanya buat kotak ibalik munan jibi. Sehingga anak Nabi Ayub yang dalam bangunan yang habis mati itu. Mesti roh anak selamat. Ijak ba Ayub yang pegah. Hai Ayub, pulau mikah ka sujud ino. Anak habis mati. Anak geperumun Nabi Ayub. Kemudian ilakal iblis untuk gubi kuasa oleh Allah, icoba Ayub bak badan. Pegah oleh Allah silahkan. Kecuali bak leher han lungbi kena Allah. Bak ate, lidah dan akai. Yang hanjuk ganggu kah. Sehingga itrun iblis tengah bersujud Nabi Ayub, ipruh bak hidung. Hidung raku tengah sujud ipruh melalui hidung. Ketika iblis ipruh Nabi Ayub melalui hidung, maka tubuh Nabi Ayub seketika itu menjadi gatal. Gatal lagi Nabi Ayub cukup berat. Sehingga gegaru ngauke. Abeh tu pilih uke-uke gegaru han mempan gatal.
Sehingga giak mita mutu-turah kitanya jino buluh tring mita guraut gegaru ngan tranyan. Tapi han mempantit. Sehingga gegrawu ngan genteng. Ngan genteng gegaru. Han mempantit. Akibut Nabi Ayub gegaru sampai luka-luki leju. Tubuh Nabi Ayub ka mulai ulat ka bebruk rhut macam-macam. Dan ketikanya Nabi Ayub ka ditinggalkan buat pengikut. Anai timli sahajan Nabi Ayub. Dan urung ka bengeh ke Nabi Ayub. Sehingga Nabi Ayub yak boh. Yak puduk pudih bineh geli lang lima awaknya. Yak kubah Nabi Ayub. Come back home. Kemudian seluruh istri-istri Nabi Ayub juga meninggalkan Nabi Ayub. Kecuali Sidro yang bernama Rahmah. Yang selalu merawat Nabi Ayub. Lain mandum mereka meninggalkan Nabi Ayub. Nyan gecoba li Allah para jemaah Nabi. Orang yang dicintai. Begitulah idza ahabballahu abdan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu. Allah coba hamba tersebut. Maka katanya ketika merasa dicoba oleh Allah, yakinlah, minimal berprasangka baiklah kepada Allah. Nedan bahwa drone tengah dicintai oleh Allah. Maka cobaan yang tak alaminya han merasa berat. Karena cinta Allah lebih berharga daripada apapun yang kita alami. Nah. Wa idza ibtalahu sabbarahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah coba hamba tersebut. Dan apabila Allah mencoba hamba-hamba yang dicintai, sabbarahu. Allah buat hamba tersebut sabar. Urang-urang yang dicintai Allah, dikala dicoba, nyan gebi kepada urangnya oleh Allah kesabaran. Sabar. Contoh Nabi Ayub mana? Sabar. Maksud katanya para jamaah baru 5 ngura mungkin sakit tu nyan ka macam-macam tak melake ya Allah Nabi ibu pulih ku kata muka oi kamu no kamu di. Baru 5 ngura sakit dia punya katanya kalau metun. Nabi Ayub cukup trip sakit ke hana pernah ke melake ba Allah Nabi ibu pulih. Cuma ketika ulat-ulat hampir memakan lidah dan hatinya, diriwayatkan Nabi Ayub dibaca yang diriwayat hikayah li Allah dalam Al-Quran dengan lafaz anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nyen kon doa pernyataan, kon pertanyaan, kon permintaan yang disampaikan Nabi Ayub, tapi pernyataan. Pegah draw sagai, pegah keadaan draw. Anak pegah Nabi ibu pulih ya Allah. Ge pegah keadaan draw. Anni masaniyad duru. Nyo bahasanya ya Allah, longka meri mekarat. Anni masaniyad duru. Longka meri mekarat. Wa anta arhamur rahimin dan dron zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hana ge pegah li Nabi Ayub, Nabi ibu pulih wae udele ya Allah. Hana ge mengka oi hana tapu ge pegah sagai longka meri mekarat ya Allah. Drone maha pengasih, maha penyayang. Anak pegah ni pulih. Lalu Allah sembuhkan Nabi Ayub dengan dikirim ulat lain yang lebih raya untuk memakan ulat-ulat yang menyerang Nabi Ayub. Jadi ulat lawan ulat. Kena lagi pegot bu penelitian bu para ilmuwan nyamuk tipoh nyamuk. Jadi disebarkan nyamuk lain untuk poh nyamuk jahat. Nyamuk nanti ulat lawan ulat. Nyanban sabar Nabi Ayub ni, hana gemlake bukuli. Gemlake sagak gepegah draw sagak ba Allah, kameri mekarat dulu ya Allah. Draw maha pengasih, maha penyayang. Nyan kesabaran Nabi. Dikala Allah mencoba hamba-hambanya yang dicintai, Allah berikan kepada mereka kesabaran. Dengan mereka sabar, Allah tingkatkan derajat mereka di sisi Allah. Yang derajatnya tuman di dalam surga gepegah antara saboh derajat dengan derajat yang lain sejauh 500 tahun perjalanan. Nyanban antara saboh derajat
dengan derajat yang lain tinggi sejauh 500 tahun perjalanan. Ditna derajat dalam surga gepegah sadit ngon jumlah huruf Al-Quran. Sadit ngon jumlah huruf Al-Quran. Di dalam tafsir Sawi, Yohana salah lu ingat, jumlah huruf Al-Quran yaitu sebesar 1.200.000 lebih. Jumlah huruf Al-Quran. Yohana patih nubilung keron, ben pekat lu. Doa nubilung. Ya, nyan jumlah huruf Al-Quran. Yang kedua derajat dalam surga. Antara sabuh derajat dengan derajat yang lain ni waktu. Munyo tanuk jak 500 pun perjalanan. Munyo tanuk nging, persih tanyo nging inoi dunia, tanging bintang meklep-klep di waktu. Yang lagi yang jiuh. Ya. Kemudian wa'an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, ayyuma rajulin habasahu sultan dulman famata fi habsihi fahuwa syahidun. Fa in darabahu famata fahuwa syahidun. Kata Sayyidina Ali, siapa saja orang yang ditahan dia oleh pemerintah secara zalim. Karena mungkin sering kritik pemerintah, sering menghujat pemerintah atau apapun, ya, ditahan secara zalim tanpa persidangan yang adil. Kaidhun. Famata lalu meninggal di dalam tahanan tersebut. Meninggal dalam tahanannya. Nyan fahuwa syahidun. Maka orang tersebut syahid. Merumpok pahala syahid. Jadi artinya cobaan ditahan oleh pemerintah itu apabila mampu dilalui dengan kesabaran menghasilkan pahala yang besar, yaitu pahala syahid. Fa in darabahu, jika ia dipukul oleh pemerintah, gepoh, dieksekusi dan sebagainya, famata lalu dia mati, fahuwa syahidun, maka dia juga syahid. Idrop tidaknya, hana mupu salah ka idrop mudah-mudah tanpa terbukti dalam persidangan ka ipoh. Tanpa terbukti dalam persidangan yang adil, ka dieksekusi. Nyan merumpok pahala syahid. Nyan pahala kesabaran. Nah, nyan menurut Sayyidina Ali. Kemudian waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi bersabda, innar rajula la takuna lahu darajah indallah la yablughuha bi amalihi hatta yabtaliya bi bala'in fi jismihi fayablughaha bidzalik. Dan pegah li Rasulullah seorang laki-laki, sungguh ada baginya sebuah derajat di sisi Allah yang tidak bisa dicapai derajat tersebut dengan amalnya. Allah kagak tulis idih lam lauh mahfud bahwa getanya menjadi orang yang tinggi derajat di sisi Allah. Tapi derajat tersebut hanta capai dengan amal. Tak nak sembahyang, tak nak puasa, tak nak berjaga, tak nak bersedekah, handroh pak derajatnya. Kiban cara Allah keputruh teman, nganpu Allah keputruh. Nah, hatta yabtaliya bibalain, sehingga Allah coba ia dengan satu bala fi jismihi pada tubuhnya. Gepu sakit, gepu cedera, macam-macam ni Allah. Ngan amal biasa, hantroh kita nyoba derajatnya. Tapi Allah kagak catat tanya lagi nyan derajat tu. Kiban cara Allah keputruh dengan cara coba tubuh. Gepu sakit, gepu cedera, macam-macam. Nah, fayablughaha bidzalik. Maka dengan coba pada tubuh oleh Allah, maka sampailah ia akan derajat tersebut bidzalika dengan demikian cobaan. Ngan sebab cobaannya karena getaba roh bak derajatnya.
Artinya, bagaimanapun bahwa sabarnya membuat gedanya sangat tinggi derajat di sisi Allah. Yang hantruh ngan pahala amal lain, bisa truh ngan pahala amal yang berupa sabar. Nah, maka udip dalam dunia sit bulu sabar ni katanya. Ana batas sabar. Baik lagi urung pegah bahawa sabar ada batasnya. Ana batas sabar kepada Rasulullah. Dalam bab adab rumah tangga ini kalau dah kun ni katanya, na sidra urung ya lapor ba Rasulullah bahawa tetangga jih berbuat jahat, apakah dia juga boleh berbuat jahat setimpal? Kepada Rasulullah geyu sabar. Sampai pejan sabar, sampai mati salah sidra Rasulullah. Monyo mati urang ganggu, hana liso ganggu, monyo mati yang iganggu, hana pule iganggu sebab ka mati. Yang keenam sabar kepada Allah, sampai mati sabar. Waruya fil khabari annahu lamma nuzila qauluhu ta'ala may ya'mal su'an yujza bih. Surah An-Nisa ayat 200 ayat 20. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya manakala diturunkan firman Allah Ta'ala may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang melakukan keburukan dibalas dengan keburukan tersebut. Oh yang pubut bro pasti kebalah oleh Allah. Wate Allah geputrun ayatnya, Abu Bakar sahabat Nabi berkata, qala Abu Bakarin radhiyallahu an, ya Rasulullah, hai Rasulullah ni Abu Bakar, kaifal farhu ba'da hadhil ayah. Bagaimana bisa gembira setelah turun ayat ini? Kan Abu Bakar menyoka getrun katrun ayatnya kiban katanya bisa senang. Sebab Abu Bakar menyadari bahwa pernah melakukan kesalahan. Man pernah melakukan kesalahan kepada Allah, so yang bubuk salah gebalah, mertikan hana luput dari balasan, hana luput katanya dari azab Allah. Lalu gekun tu Abu Bakar, kiban katanya bisa senang. Menyoka turun ayatnya. Han mungkin tanya bisa merasa senang nyoka turun ayatnya. Seut Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seut li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu hai Abu Bakar. Alasta tamrid. Alasta tamridu. Ya. Tidakkah kamu pernah sakit? Alaisa yusibukal adha? Bukankah kamu pernah ditimpa gangguan? Alaisa tansibu? Bukankah kamu pernah merasa lelah? Alaisa tahzanu? Bukankah kamu pernah merasa gundah? Fahadha mimma tujzauna bih. Maka ini semua adalah sesuatu yang dibalas kamu dengannya. Yakni anna jami'a ma yusibuka, bahwa seluruh apa yang menimpamu yakunu kafaratan lidunubika, ia menjadi kafarat bagi dosa-dosamu. Nyan Rasulullah jawab Abu Bakar. Karena Abu Bakar kaya ke? Batai trun ayat may ya'mal su'an yujzabi. So yang puput salah pasti kebalah. Nyan Abu Bakar kaya ke? Hana li senang. Kaya ke? Gehibur Rasulullah ngon ge Abu Bakar. Gepegahai Abu Bakar, ya Allah kepampun dron karena pernah sakit, dron pernah ganggu bugop, dron pernah dron pernah susah, nyan mandum sakit, gangguan, susah, nyan mandum gebalah li Allah hai Abu Bakar. Makna nyan mandum gebalah, seluruh hal-hal yang tak anggap li kita hana mangatnya, sakit, gangguan, lelah dan kesusahan, mandum akan dijadikan li Allah sebagai kafarat dosa. Jadi monyonya je ke kafarat dosa. Memang nada pubut dosa ni, nada pubut salah. Tapi karena na sakit tu,
Kagak pampun dosanya. Nyo kagak pampun, hanali gebalah dosanya. Dalam ayat menung kepada Allah, so yang pubut salah gebalah. Tapi salahnya kagak pampun. Ngan pu ke pampun, ngan sakit. Cukup berat salah no roji. Cukup berat kata sakit ke bila Allah. Kagak pampun salahnya karena sakit. Cukup rayuk salah no roji. Cukup le rayuk gangguan laudip ni rono macam duduk hana mangai ganggu butuh tanggai, ganggu butuh saudara, ganggu butuh urung lingka. Pokoknya hana manga dompai rono ganggu bugok. No indron hana tapu. Kagak pampun. Salahnya rayuk-rayuk mungkin roji. Ya. Cukup sering irano salah. Tapi tip urang cukup hek fit. Hek mana nu kerja, hek mana uruh rumah tangga irano tip urang. Gara-gara heknya salah je kagak pampun ya Allah. Cukup le irano salah, tapi irano sering tak susah nu fikir kena, susah nu fikir gede. Gara-gara susahnya salah je kagak pampun. Akhir but kesalahan memang pernah dilakukan tapi tidak dibalas oleh Allah karena sudah diampuni dengan sebab cobaan yang Allah berikan dalam bentuk sakit, dalam bentuk gangguan, dalam bentuk kesusahan, dalam bentuk capek. Kagak pampun ya Allah. Para jemaah. Maka hadis yang menyatakan bahwa apabila Allah guna utamong tidro hamba dalam surga, tapi ketika rap mati hambanya mantang lu dosa, dan hana je kepampun lamle Allah dosanya, maka gupu berat sakit hambanya. Sehingga dengan sakit kepampun. Kahana li dosa, sehingga ban mati gupu tamong dalam surga. Maka leutan urung-urung kadang ngate kering meninggal ka sakit. Kok berat sakit, macam-macam sakit. Stroke gebili Allah, macam-macam gebili Allah, lumpuh dekun. Pokoknya berat-berat dah sakit. Nyan pung gebili Allah segala mati sakit-sakit lagi adalah guna ampun dosa li Allah yang golom terampuni dosanya dengan but-but lain. Sehingga tertawa ba Allah kahanali dosa, ban hanali dosa membulat laju gubutamong dalam surga. Nyan tujuan Allah. Maka lam sakit na rahmat. Nyan budak sadari li kitanya. Kemudian ruya an Ali bin Abi Talib radhiyallahu annahu qala. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau Sayyidina Ali berkata, "Lamma nuzilat hadhil ayah," manakala ayat itu keluar, ayat may ya'mal su'an muno. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar menjumpai kami. Wa qala, dan beliau bersabda, qad unzilat alayya ayatun hiya khairun li ummati minad dunya wa ma fiha. Punukun Rasulullah, ya bite kepada sahabatnya, sungguh telah diturunkan untukku satu ayat yang ayat tersebut lebih baik bagi umatku daripada dunia dan isinya. Watetrun ayat may ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang melakukan kesalahan dibalas dengannya. Nejak pegah le Rasulullah bak sahabat ke. Sak nyoban ke putrun ayat. Yang ayatnya lebih god bagi umat lung daripada dunia dan atau. God ada rupanya ayatnya. Tunang ta Rasulullah waktu keterima ayatnya. Thumma le ke pegahnya gekun le Rasulullah. Innal abda idza adnaba dzamban. Sesungguhnya hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, fatusibuhu syiddatun au bala'un fid dunya, maka menimpa hamba tersebut oleh kesusahan atau bala di dunia, fallahu akramu min ayyu'adzibahu sanian, maka Allah maha mulia daripada bahwa mengazab ianya Allah akannya sanian akan kali kedua. Jadi nepegah li Rasulullah. Lam ayatnya terkandung makna apabila sidro hamba ipubut dosa, lalu hambanya gebi musibah li Allah. Macam-macam musibah.
atau gebi bala oleh Allah di dunia. Nyan han ge adab le hamba nyan tuman gara-gara dosanya. Han ge adab kedua, kiban maksud han ge adab kedua? Karena musibah dan bala yang gebi dunia nyo adab yang pertama. Jadi han ge tamah tiga tu oleh Allah. Nyo kala ge adab di dunia, han le ge adab tuman pura akhirat. Jadi musibah dan bala yang Allah berikan kepada para pelaku dosa, itu adalah azab yang dipercepat, yang dengannya terhindar ia daripada azab di akhirat apabila dia bersabar. Karena Allah hana dua go. Tip tiga ke balah. Allah hana kejam lagi tanyo handa pre-pre dah balahi. Na tip yang bani cah tu. Allah hana bengeh ke. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Du balah sesuai dengan kejahatan. Nyo kala kebalah dunia, handi kebalah di akhirat kedua. Nyan makna yang terkandung dalam ayatnya, maka waktu turun ayatnya Rasulullah sangat merasa gembira. Terakhir, Al-Faqih Abu Lais berkata, "I'lam annal abda la yadriku manzilatal akhyar illa bisabri ala syiddati wal adha." Ketahuilah bahwa seorang hamba tidak akan mendapatkan kedudukan orang-orang pilihan kecuali dengan sabar terhadap kesusahan dan gangguan. Tanyo hanjut sebagai orang-orang yang terpilih yang dikasihi oleh Allah kecuali butatim sabar terhadap susah dan gangguan. Waqad amarallahu ta'ala nabiyahu alaihi salam bisabar. Dan Allah sudah memerintahkan nabinya alaihi salam untuk sabar. Pugukeun oleh Allah ba nabi dalam surah Al-Ahqaf ayat 55, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Pegah oleh Allah pada Muhammad, hai Muhammad, sabarlah kamu sebagaimana orang-orang yang disebut ulul azmi daripada rasul telah sabar. Lagi rasul-rasul ulul azmi raji sabar. Legata Muhammad menanku bersabar. Nabi ke perintah sabar. Artinya kita pun bersabar. Dengan sabarlah kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. No mentong kajian kita para jamaah. Kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.